Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tentang pengelolaan peserta didik beserta implementasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Rizkiana. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Lalu ada Sylvia Kirana sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Sylvia Kirana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peserta didik. Peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, apa itu pengelolaan pendidikan? Pengelolaan peserta didik menurut Handayat Sotopo dan Wasti Sumanto pada tahun 1982 adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah ataupun suatu lembaga. Next. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengelolaan pendidikan. Yang pertama tujuannya. Yang pertama itu mengembangkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi. Yang pertama itu fungsinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, meliputi potensi kecerdasan dan bakat. Yang kedua, fungsinya pengembangan sosial. Yang ketiga, fungsi penyaluran pendapat serta keinginan peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi pemenuhan kebutuhan peserta didik. Next. Selanjutnya juga ada ruang lingkup dan kebijakan pengelolaan peserta didik. Untuk ruang lingkup yang pertama itu perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah memikirkan hal-hal yang dilakukan berkenaan dengan peserta didik. Yang kedua, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran. Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran itu, kehadiran peserta didik adalah keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas di sekolah. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan. Yang keempat, pembinaan. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik itu adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan sebelumnya. Yang keenam, kelulusan dan alumni. Dan yang terakhir, mutasi. Secara garis besar, mutasi peserta didik itu dapat diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lainnya untuk perpindahan peserta didik yang berbeda dari dalam sekolahan. Dan kebijakan. Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang mengamatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada 4 di sini. Yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada pasal 5 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar pada pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada pasal 8. Dan yang terakhir, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Itu pada pasal 12 ayat 6. Selanjutnya saya kembalikan kepada Salsa.
Ya, terima kasih kepada Sylvia yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada implementasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita mengobservasi SMPN 2 Karawang Barat. Di sini ada profil sekolahnya di mana alamatnya itu ada di Jalan Dr. Taruna Adiarsa, Kelurahan Adiarsa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan NSS 20102210510 dengan NPSN 20217931 dan sudah berakreditasi A+. Tahun pendirian sekolah yaitu tahun 1962 dan sudah mulai beroperasi sekitar tahun 1962. Di sini kita akan membahas dari awal peserta didik daftar sampai dengan peserta didik lulus ataupun keluar dari sekolah tersebut. Di sini sistem pendaftaran di SMPN 2 Karawang Barat menggunakan sistem seleksi sebelumnya memulai pendaftaran terdapat panitia PPDB. Nah, seleksi PPDB di SMPN 2 Karawang Barat ini melalui online dan ada 4 jalur pendaftaran di SMPN 2 Karawang Barat, yaitu ada jalur zonasi wilayah, jalur afirmasi. Nah, jalur zonasi wilayah ini diambil dari yang terdekat dari wilayah SMPN 2 Karawang Barat, dan jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk peserta didik yang kurang mampu dengan syarat ada KIP ataupun KIS. Dan ada jalur prestasi, ada akademik dan non-akademik. Jika yang akademik itu menggunakan nilai rapot dan yang akademik itu menggunakan sertifikat yang sudah berstandar nasional. Dan ada jalur desa perbatasan. Berikut ada syarat-syarat pendaftarannya, yaitu surat kelulusan SD, nilai rapot, kartu keluarga, KTP, dan KIP atau KIS. Nah, ini untuk jalur afirmasi. Selanjutnya, setelah peserta didik sudah terdaftar di buku induk register peserta didik, maka ada pengelompokan kelas. Di SMPN 2 Karawang Barat ini tidak ada pengelompokan kelas secara khusus. Jadi secara acak saja, dan untuk penempatannya itu diatur oleh bagian operator. Nah, satu kelasnya itu terdiri dari 40 siswa. Namun saat pandemi seperti ini, tatap muka terbatas terdiri dari 20 siswa per kelasnya. Ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di SMPN 2 Karawang Barat ini diatur oleh pihak sekolah dalam tata tertib dan ada pun klasifikasi pelanggaran dan sanksi siswa. Di sini sudah tertera ada fotonya di kanan sama yang di kiri, dan ini udah terpajang di depan sekolahan agar siswa itu bisa membaca tata tertib dan sanksinya. Dan untuk sekarang saat pandemi seperti ini, SMPN 2 Karawang ini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan dicek suhu terlebih dahulu saat masuk sekolah, dan mencuci tangan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Lalu selanjutnya kita ke proses pembelajaran. Proses pembelajaran di SMPN 2 Karawang Barat ini sama seperti sekolah-sekolah sederajat lainnya, yaitu menggunakan sistem pembelajaran yang berdasarkan jadwal mata pelajaran. Yang sudah saya sampaikan tadi, sekelas itu 20 orang, jadi dibagi 2 sesi. Sesi pertama itu jam 7 sampai jam 10, dan sesi kedua itu dari jam 10 sampai jam 1. Nah, jadwal mata pelajarannya juga berubah setiap 3 hari sekali. Di sini ada fotonya di mana yang kotak kuning ini menandakan tidak ada pembelajaran tatap muka. Dan ini akan berubah setiap 3 hari sekali, akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Dan untuk daftar absen akan didata di buku daftar absen peserta didik. Lalu ada agenda kelas untuk proses pembelajaran berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini sama seperti sekolah lainnya. Ada ulangan harian, ini sesuai dengan guru mata pelajarannya. Lalu ada ujian tengah semester sama seperti sekolah lainnya, diadakan di pertengahan semester dan itu pun serentak dari kelas 7, 8, dan 9. Dan ada ujian akhir semester. Bagi siswa yang nilainya kurang dari KKM, tidak sampai dengan KKM, maka diadakan kegiatan remedial yang akan didata di buku kegiatan remedial peserta didik. Lalu selanjutnya ada bentuk mutasi. Bentuk mutasi peserta didik di SMPN 2 Karawang Barat ini dengan cara mengajukan surat keluar. Setelah suratnya sudah ada, maka harus ditandatangani oleh orang tua, dan orang tua dan peserta didik itu
ke sekolah, lalu sekolah itu berhak menanyakan mengapa peserta didik ini keluar dari SMPN 2 Karawang Barat ini. Jika alasannya sudah tepat, maka akan disetujukan oleh SMPN 2 Karawang Barat. Setelah itu akan dicabut data dipodik peserta didik yang tertera di SMPN 2 Karawang Barat ini. Lalu ekstrakurikuler di SMPN 2 Karawang Barat ini terdapat pramuka, PMR, voli, futsal, basket, tari, sains, dan taekwondo. Serta kegiatan intrakurikuler di SMPN 2 Karawang Barat ini yaitu diadakan bimbel mata pelajaran matematika.